Dorong perkembangan batik di Sukabumi dan Cianjur, lembaga penjamin simpanan buat pelatihan untuk 30 UMKM. Uniknya, LPS menggandeng batik fraktal yang menggabungkan seni tradisional batik dan teknologi informasi. Good people, setuju kan kalau Indonesia disebut identik dengan batik? Yap, karena motif, corak, dan teksturnya yang beragam seperti lukisan dan cerita dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Mengakar di masyarakat Indonesia sejak zaman nenek moyang, UNESCO pun tetapkan batik sebagai warisan budaya dunia pada 2 Oktober 2009. Hal inilah yang mendorong lembaga penjamin simpanan menggelar peragaan busana batik fraktal dan pameran karya 30 usaha mikro kecil dan menengah batik Sukabumi dan Cianjur di Sukabumi, Jawa Barat. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan batik sekaligus mendukung UMKM batik Indonesia. Kaget terus terang, saya pikir kan ini kan di luar kota jauh dari mana-mana ya. Pasti show-nya juga show jelek lah, kelas kampung. Tapi ternyata beda sekali. Ini boleh dibilang udah kelas dunia lah, nggak malu-maluin amat kalau di kelas dunia juga. Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat atau peserta yang ikut program pelatihan ini bekerja dengan serius, belajar dengan serius, sehingga kualitasnya bisa meningkat dengan cepat. Mungkin ke depan sesuai dengan permintaan, kalau emang banyak permintaan, kita akan perluas berapa orang di telatihnya. Tapi yang jelas saya ingin melihat hasil yang nyata dari pelatihan ini dalam pengertian nanti dari sini muncullah cikal bakal di mana Sukabumi, Cianjur bisa menjadi pusat batik baru di Indonesia. Lembaga penjamin simpanan terus mendukung usaha mikro kecil dan menengah batik sekaligus senantiasa memajukan industri batik. Uniknya, LPS menggandeng batik fraktal yang menggabungkan seni tradisional batik dan teknologi informasi. Tujuannya tak lain untuk memudahkan para pelaku UMKM. Proses desain batik akan memanfaatkan aplikasi atau perangkat lunak komputer dengan nama J-Batik. Jadi gini, kita memahami ada masalah serius di seni tradisional khususnya batik ya. Mereka itu sampai titik jenuh, motifnya hanya itu aja selama ini. Jadi dengan adanya software kita, J-Batik yang khusus kita create, ini ada kecerdasan buatan di dalamnya dan ada rumus matematika di dalamnya, itu memberi alternatif tak berhingga motif baru. Jadi banyak motif yang tidak terbayangkan, itu dengan adanya software ini, itu bisa muncul. Dengan J-Batik, perajin batik bisa menciptakan pola batik dan pola lainnya. Batik fraktal adalah batik yang sentuhan desainnya dibuat dengan rumus matematika yang diaplikasikan dengan sains modern sehingga menghasilkan desain batik yang beragam. 30 pelaku usaha UMKM pun terpilih untuk mengikuti program dari lembaga penjamin simpanan ini. Sangat baik sekali karena SDM di Batik Lokatmala akhirnya bisa membuat motif secara digital yang tadinya kita manual. Jadi repitasi untuk simulasi satu lembar kain batik itu lebih mudah dengan pakai J-Batik. Kita juga diberikan keilmuan tentang bagaimana cara mempromosikan, bagaimana cara membuat HPP untuk harga jualnya, harga produksinya berapa, sampai ke wilayah media promosi melalui media sosial dan sebagainya. LPS juga memastikan para pelaku UMKM dapat menggunakan aplikasi dan perangkat lunak J-Batik dengan lancar. Dengan menggelar pelatihan menggunakan aplikasi J-Batik fraktal, serta pelatihan peningkatan kemampuan teknis terkait desain, produksi, serta keahlian pendukung lainnya. Gerakan baru menurut saya mau memberikan CSR-nya itu untuk jangka waktu yang panjang, memberikan ilmu dan pelatihan hingga mereka mampu untuk mengimplementasikan bahkan 2 atau bahkan 3 tahun hingga mereka bisa memproduksi, bisa menjual dan betul-betul bisa mandiri. LPS memilih batik bukan tanpa alasan, karena batik sebagai salah satu warisan budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai seni dan nilai guna. Maria Natasha, Eki Rizky melaporkan untuk NET.